kita simak kisah Nabi dahulu kala, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam dengan kekuatan doanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang nabi yang soleh bernama Zakaria. Ia adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah dan setiap hari ia berdoa dengan penuh harapan dan kesabaran. Nabi Zakaria memiliki keinginan besar untuk memiliki anak sebagai pewaris dan penerus dakwanya yang akan melanjutkan misi suci untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran kepada umat manusia. Namun, takdir berkata lain. Istrinya telah usia dan mandul lanjut usianya, sehingga kemungkinan memiliki anak tampaknya sangat kecil. Banyak orang mungkin akan putus asa dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, tidak dengan Nabi Zakaria. Ia tetap teguh dalam doanya. Ia percaya bahwa Allah itu memiliki rencana yang indah untuknya. Apakah doa Nabi Zakaria akan dikabulkan? Apakah ia akan mendapatkan anak yang menjadi pewaris dakwanya? Mari kita simak kisahnya yang penuh inspirasi dan kekuatan iman. Nabi Zakaria adalah seorang yang taat dan selalu berdakwah kepada umatnya dengan lembut, namun satu keinginan yang sangat ia harapkan belum kunjung terwujud, memiliki keturunan yang bisa meneruskan perjuangan dakwanya dan menjaga agama Allah. Tahun demi tahun berlalu, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, dan harapan secara logika manusia makin menipis. Namun, doanya tidak pernah berhenti, tidak pernah putus dalam doa kesunyiannya. Suatu hari, ketika Zakaria masuk ke mihrab Maryam, anak perempuan Imran yang beliau asuh, beliau terkejut mendapati makanan surga di sana. Saat dia bertanya, Maryam menjawab bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Hatinya pun tersentuh. Jika Allah tidak memberikan rezeki tak terduga kepada Maryam, bukankah dia juga mampu memberinya keturunan? Dengan hati yang penuh keyakinan, Zakaria berdoa dalam kesunyian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ablihi min ladunka dzurriyyatan thayyibat inka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar semua doa-doa. Quran Surah Ali Imran ayat 38. Doa ini bukan hanya harapan, tetapi bentuk ketundukan total kepada Allah. Ia tidak meminta kepada manusia, tidak mengandalkan logika, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Jawaban yang menakjubkan tanpa menunggu waktu lama, Allah pun langsung menjawab doanya tersebut. Fanatadhul malaka ikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrabi annallaha yubaysiruka bihayya. Kemudian malaikat Jibril memanggilnya ketika ia di tengah berdiri melaksanakan sholat di mihrab itu. Sesungguhnya Allah menggembirakannya dengan kelahirannya, yaitu Yahya. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Allahu Akbar. Dalam keadaan yang penuh manusia, yang menurut manusia mustahil, usia tua dan istrinya mandul, Allah menganugerahkan Yahya, seorang anak soleh, cerdas dan menjadi nabi pula. Zakaria pun terkejut, namun Allah menegaskan bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghoniyal kibaru wa mraati akiru. Qala kadzalika Allah kuyab aluma yasha. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ali Imran ayat 40.
Pelajaran dari kisah ini, doa itu kekuatan luar biasa. Bahkan ketika logika dan kondisi berkata tidak mungkin, namun doa mampu mengubah segalanya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selama kita hidup, harapan itu selalu ada. Doa yang tulus dan penuh keyakinan tidak pernah sia-sia. Allah akan jawab pada waktu terbaiknya. Allah Maha mendengar. Bahkan bisikan hati pun Allah dengar, apalagi doa yang diucapkan dengan penuh harapan. Kisah Nabi Zakaria adalah cermin bagi kita yang mungkin belum merasa keinginannya belum terpenuhi ataupun terkabulkan. Jangan pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seberat apapun masalah kita, jika Allah berkehendak, maka kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadni farda wa anta khairul warisin fastajaina lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan ingatlah kisah Zakaria ini ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang baik." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadamu Yahya. Quran Surah An-Nabiyyah ayat 89 dan sampai 90. Dan begitulah kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang soleh dan penuh kesabaran dalam berdoa. Meskipun keadaannya tampaknya mustahil, ia tetap percaya pada kekuatan doa dan kekuasaan Allah. Dan akhirnya doanya dikabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya, yang menjadi pewaris dakwanya dan melanjutkan misi suci untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Kisah Nabi Zakaria mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan, kekuatan doa yang menghadapi tantangan hidup. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, serta untuk tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dengan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria, mari kita tingkatkan kualitas iman dan soleh kita, serta selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan dalam segala aspek kehidupan. Semoga Allah selalu memberkati dan melindungi kita semua. Akhir kata, semoga kisah Nabi Zakaria dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.